pelajari mengenai aplikasi barisan dan deret aritmatika dalam penentuan bunga tunggal. Sejumlah uang sebesar 100.000 ditabungkan di koperasi dengan bunga tunggal sebesar 10% per tahun. Maka suku yang pertamanya atau A-nya adalah 100.000, kemudian bedanya itu adalah ini ya, bunga tunggal sebesar 10% per tahun. Berarti 10% dari 100.000 ini. Maka bedanya sama dengan 100.000 dikali 10% itu sama dengan 10.000. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Maka untuk suku yang pertama itu adalah pada tahun yang ke-0 ya. Maka belum dapat bunga, uangnya nabung awal itu adalah 100.000. Ini 100.000. Maka di sini U1-nya sama dengan A. Kemudian suku yang kedua itu adalah pada tahun yang pertama setelah 1 tahun. Maka bunganya akan dapat 10.000 ini. Nah, sehingga uangnya yang semula itu 100.000 menjadi 110.000. 110.000 itu dari 100.000 ditambah 10.000. 100.000 itu adalah A, 10.000 itu adalah B-nya. Maka U2-nya itu adalah sama dengan A ditambah B. Suku yang ketiga, yaitu pada tahun yang kedua setelah 2 tahun, maka ini bunganya bertambah 10.000 lagi ya. Jadi ini semula 110.000 menjadi 120.000. 120.000 itu adalah dari 100.000 ditambah 10.000, bunga tahun yang pertama, bunga tahun yang keduanya adalah 10.000. Sehingga untuk suku yang ketiga setelah 2 tahun, maka akan diperoleh 100.000 itu A-nya, ini adalah B-nya. Jadi B-nya 1, 2. Jadi sama dengan A ditambah 2B. Suku yang keempat berarti pada tahun yang ketiga setelah 3 tahun ya. Maka di sini dapat bunga 10.000 lagi. Kemudian uangnya yang semula 120.000 menjadi 130.000. Yaitu dari uang yang pertama 100.000 ditambah 10.000 ini bunga tahun yang pertama, ini bunga tahun yang kedua, dan ini bunga tahun yang ketiga. Jadi U4-nya itu sama dengan A ditambah 1, 2, 3B. Nah, sehingga kalau ini dilanjutkan, maka di sini ketemu UN. UN-nya itu adalah tahun ke, ini kalau U1 tahun ke-0, U2 tahun ke-1, U3 tahun ke-2, U4 tahun ke-3, berarti UN itu adalah tahun ke N-1. Maka nanti UN-nya adalah sama dengan A plus N-1 beda. Sekarang dari persoalan yang sama tadi, kita gunakan rumus yang lain ya, yaitu dengan menggunakan mencari bunga tunggalnya. 100.000 ini adalah modal awal. Kemudian 10% ini adalah I-nya. 10% itu 10 per 100, maka sama dengan 0,1. Tabelnya kita siapkan terlebih dahulu. Ini di awal itu modal awalnya adalah 100.000, berarti di sini 100.000, juga di sini 100.000. Kemudian modal setelah 1 tahun M1 ya, itu setelah 1 tahun itu di sininya 1, maka di sini dari semula 100.000 itu mendapatkan tambahan 10.000, maka ini menjadi 110.000. 110.000 itu diperoleh dari modal awalnya 100.000, kemudian ditambah bunganya itu adalah 10% dari 100.000 atau 0,1 kali 100.000. Dari ini kita tuliskan di bawah ini. Maka ini nanti 100.000 dikali 1 ya. Kemudian ini 100.000 dikali 0,1.
Karena ini cuma 1, karena baru 1 tahun, maka di sini dikalikan 1. Kemudian ini ada 100.000. Ini juga ada 100.000, kita keluarkan 100.000, maka di sini nanti dalam kurung 1 ya. Kemudian plus. Nah, ini tadi sudah diambil dikeluarkan ke sini, berarti ini tinggal 0,1 dikali 1. Kita tuliskan di sini. Sekarang untuk modal pada tahun yang kedua, ini berarti 2 tahun ya. Maka di sini menjadi ditambah 10.000 lagi menjadi 120.000. 120.000 itu diperoleh dari 100.000 ditambah 100.000 dikali bunganya tadi adalah 0,1. Kemudian ini juga ditambah lagi. Ini bunga pada tahun yang pertama, ini bunga pada tahun yang kedua. 100.000 dikali 0,1. Maka kita tuliskan di sini 100.000 ditambah 100.000 dikali 0,1 ditambah 100.000 dikali 0,1 itu sama dengan 100.000 dikali 1 ini, kemudian 100.000 dikali 0,1 sebanyak 2 dikalikan 2 kali ya. Nah, kemudian ini ada 100.000, ini juga ada 100.000, kita keluarkan 100.000-nya, maka di sini nanti karena ini sudah diambil, tinggal apa dalam kurung ini 1 ditambah, kemudian ini 0,1 dikali 2. Kita tuliskan di sini. Nah, sekarang modal pada tahun yang ketiga. Maka di sini tahun ketiganya 120.000 ditambah bunganya tadi 10.000, maka menjadi 130.000. Maka ini berasal dari 100.000 ditambah bunga pada tahun pertama, bunga pada tahun yang kedua, ini bunga pada tahun yang ketiga. Kalau kita tuliskan di sini, maka ini akan sama dengan 100.000 dikali 1, kemudian 100.000 dikali 0,1-nya dikalikan 3. Ini dikali 3. Sehingga kita lihat di sini ada 100.000, ini juga ada 100.000. Kita keluarkan 100.000-nya. Ini berarti dalam kurung ini ada 1 ditambah 0,1 dikali 3. Kita tuliskan di sini. Nah, maka kalau dilanjutkan ini adalah MT. MT berarti di sini T ya. Karena ini sama ini. Nah, ini diambilkan dari sini. Rumusnya adalah sama dengan tadi M0-nya sama dengan 100.000, M1-nya sama dengan 100.000 dikali 1 plus 0,1 dikali 1. Kemudian M2-nya adalah 100.000 dikali 1 ditambah 0,1 dikali 2. M3-nya itu adalah 100.000 dikali 1 ditambah 0,1 kali 3. Maka di sini untuk MT-nya sama dengan M0. 100.000 itu adalah M0-nya dikalikan, ini ada 1 semuanya, maka kita ambil 1 plus 0,1 itu adalah I-nya. Ya, kemudian dikali 1, 2, 3 ini adalah diperoleh dari T-nya. Maka untuk bunga tunggalnya kita bisa pakai rumus ini. Dari pembahasan di atas diperoleh bahwasanya bunga tunggal itu adalah bunga yang nilainya meningkat dengan jumlah yang tetap seiring berjalannya waktu. Bunga tunggal merupakan deret aritmatika naik dengan beda lebih dari 0. Rumus bunga tunggal itu bisa kita gunakan MT sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah I dikali T. Dengan M0-nya itu adalah modal awal, sedangkan MT-nya itu adalah modal setelah T periode, I-nya itu suku bunga tunggal per periode, dan T-nya itu adalah periodenya. Dan yang tidak kalah pentingnya,
Diingat bahwasanya I dan T itu harus memiliki satuan waktu atau periode yang sama. Untuk lebih jelasnya silakan diperhatikan contoh berikut. Ahmad menyimpan modal sebesar 1 juta di koperasi dengan bunga tunggal sebesar 2% per bulan. Tentukan besar modal setelah 5 bulan. Cara yang pertama kita bisa gunakan rumus barisan aritmatika. 1 juta ini adalah merupakan A-nya, kemudian bunga tunggal sebesar 2% per bulan, berarti bedanya itu 1 juta dikali 2%, sama dengan 20.000. Kemudian tentukan besar modal setelah 5 bulan. Ini berarti, iya, U6 ya. Sehingga di sini A-nya diganti dengan 1 juta, B-nya diganti dengan 20.000. Menjadi 1.100.000. Cara yang kedua kita bisa gunakan rumus bunga tunggal. 1 juta ini adalah merupakan M0-nya, kemudian 2% ini adalah I-nya. 2% itu sama dengan 0,02, kemudian T-nya itu 5 bulan ini, sehingga MT sama dengan M0 dikali 1 plus I kali T. Kita tinggal ganti M0-nya dengan 1 juta, kemudian I-nya itu dengan 0,02, T-nya dengan 5. Sehingga hasilnya adalah ini 1 juta, ini 0,02 dikali 5 itu adalah 0,1, ditambah 1 berarti 1,1 ya. Sehingga 1 juta kali 1,1 itu 1.100.000. Hasilnya sama. Soal berikutnya adalah Pak Burhan menyimpan modal sebesar 2 juta di koperasi dengan bunga tunggal sebesar 1,5% per bulan. Tentukan besarnya modal setelah 4 bulan. Cara yang pertama kita bisa gunakan rumus barisan aritmatika. Dengan 2 jutanya itu adalah A-nya, kemudian 1,5% per bulannya ini adalah bedanya ya, bedanya itu sama dengan 2 juta dikali 1,5%, ketemunya 30.000. Kemudian yang ditanyakan adalah besar modal setelah 4 bulan. Berarti iya U5 ya. U5 itu adalah A ditambah 4B. A-nya tinggal diganti 2 juta, B-nya diganti 30.000. Sehingga ini 2 juta ditambah 4 kali 30.000. Ini ketemu 2 juta, ini 4 kali 30.000 itu 120.000. Sehingga hasil akhirnya adalah 2.120.000. Inilah modal setelah 4 bulan. Cara yang berikutnya, yaitu cara 2, kita gunakan rumus bunga tunggal. 2 juta ini adalah M0-nya, kemudian 1,5% ini adalah I-nya, kemudian 4 bulan ini adalah T-nya. Yang ditanyakan berarti MT, M4. M4 sama dengan M0-nya diganti dengan 2 juta, kemudian I-nya diganti dengan 0,015 dikali 4. Sehingga sama dengan 0,015 dikali 4 itu adalah 0,06, sehingga sama dengan 2 juta dikali 1,06, jadi 2.120.000. Hasilnya sama. Sekarang coba kalian kerjakan soal berikut.